Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita 4 mobil mewah, 21 sepeda motor, dan sepeda balap dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penanganan perkara terkait putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ada 4 mobil mewah yang disita, merek-mereknya lengkap semua. Ini seperti showroom sepertinya di Kejaksaan Agung. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan saya, ada Fatima Albar di lokasi. Fatima, kami ingin tahu, ini mobil mewahnya punya siapa saja? Fatima, silakan dieksplor. Ya, Andro dan juga pemirsa, saat ini saya bukan berada di showroom mobil mewah ataupun showroom motor mewah, apalagi di tempat kolektor mobil ataupun motor mewah. Tapi saya saat ini berada di gedung Kejaksaan Agung. Di belakang saya ini terparkir sekitar ada lebih dari 4 mobil mewah miliaran rupiah harganya. Kemudian juga ada motor, kemudian ada sepeda mewah. Ini merupakan hasil barang sitaan dari Kejaksaan Agung, merupakan dari kasus korupsi vonis lepas CPO. Nah, saya penasaran pemirsa, ini mobil-mobil ataupun barang mewah ini milik siapa, berapa harganya, dan akankah ada proses sitaan-sitaan lanjutan? Nah, saya akan menanyakan hal tersebut pemirsa langsung dengan Bapak Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Bapak Hari Siregar. Bapak, selamat sore. Sore Mbak Fatima, sore. Bapak, ini mungkin sebelumnya diawali bisa jelaskan proses penyitaan ini seperti apa Pak? Ini banyak sekali nih mobil-mobilnya Pak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa penyitaan itu merupakan salah satu upaya yang diatur oleh hukum acara sebagai bagian dari proses penyidikan, ya kan? Nah, dalam kaitan ini kan penyidik sudah mendapat surat perintah untuk melakukan penyidikan dan dari berbagai keterangan ya bahwa tentu penyidik berusaha bagaimana penelusuran asetnya ya. Dalam kaitan itulah maka dalam konteks penelusuran aset maka penyidik melakukan penyitaan. Nah, dalam perkara ini penyidik sejak hari Sabtu ya Minggu terus melakukan penelusuran dari berbagai keterangan itu ya, kemudian dikaitkan dengan persangkaan-persangkaan terhadap para pelaku, maka ini kan dalam konteks aliran dana. Nah, bagaimana pengembalian nanti kerugian keuangan negaranya, maka penyidik berupaya untuk sejak dini melakukan pengamanan terhadap aset-aset dari para pelaku. Nah, sehingga kalau Mbak lihat ini ada sejumlah mobil mewah dan sepeda motor serta sepeda dan ada uang tunai yang disita dari berbagai tempat. Ini ada yang menarik mata saya Pak, ini merah merona, ini mobil Ferrari, ini kisaran harganya berapa sih Pak? Ini kalau saya lihat Pak di sosial media, velgnya aja Pak, ini seharga mobil karyawan loh Pak. Ini bagaimana Bapak? Harganya mungkin berapa kisarannya dari Kejaksaan? Ya, sebenarnya terkait soal harga ini kan nanti akan berproses ya, akan di appraisal, dinilai sesuai dengan tahapan penanganannya nanti ketika misalnya ini sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi saya kan bukan ahli bukan ahli menghitung mobil mewah, tapi kalau yang saya lihat mungkin ini bisa sampai 15 sampai 18 miliar ya kan. Satu mobil 15 sampai 18 miliar. Iya kan? Nah, kalau yang kita ditunjukkan yang lain Pak. Yang GTR ini kalau enggak salah informasinya bisa sampai 8 miliar ya kan. Nah, ini 8 miliar. Sebentar Pak, saya akan tunjukkan ke pemirsa. Kalau yang tadi Ferrari itu 18 miliar kisarannya, ini yang GTR berapa Pak? Mohon diulangi. Bisa 8 miliar. 8 miliar. Ini yang mobil ketiga ini Pak? Nah, ini Land Rover ini sekitar di kisaran 7 miliar. 7 miliar. Ini kayaknya tidak, bukan hanya 4 ya Pak, ada 7. Ada 7 mobil. Ya, ada 7. Rata-rata di miliar lah. Jadi nggak pakai ratus lagi, ya kan? Kisaran udah ditotal belum sih Pak ini total barang sitaan ini? Nah, itu yang sedang terus nanti dihitung ya, karena kan kalau menyangkut harga kan itu sangat fluktuatif ya. Nah, nanti karena prosesnya kan masih panjang ini Mbak, ya kan? Jadi ini belum berhenti, ini baru permulaan, disita, diamankan, baru nanti bagaimana setelah pemberkasan, kemudian disidangkan bagaimana putusan pengadilan dan apakah sudah berkekuatan tetap, baru berproses terkait dengan barang-barang sitaan ini. Karena ini sekarang barang sitaan, tahapannya nanti akan menjadi barang bukti, dan barang bukti akan menjadi barang rampasan. Nah, setelah barang rampasan lah akan dilakukan eksekusi.
Nah, Pak Harli, saya penasaran. Ini motor segini banyak, sepeda segini banyak, mobil mewah 7. Ini milik siapa saja? Punya satu orang kah atau milik siapa sebenarnya, Pak Harli? Nah, jadi berdasarkan informasi dari penyidik, ketujuh mobil mewah ini ditambah dengan 21 sepeda motor, tambah 7 sepeda. Sepeda ini nampaknya sepeda tapi mahal ini, Mbak. Oke. Ya kan? Kisaran berapa tuh, Pak Harli? Wah, ini udah pasti puluhan juta nih, ya kan? Nah, ini disita dari satu orang tersangka, AR. Satu banyak ini disita dari satu orang tersangka. Ini muat, Pak, bagasi mobil rumahnya. Dan gimana nih, Pak? Ya, barangkali yang bersangkutan mungkin bisa kita sebut sebagai kolektor juga barangkali, ya kan? Nah, tapi bagi kami bukan itu esensinya. Tapi, nah ketika ini sudah ada pasal persangkaannya, maka penyidik akan berupaya bagaimana menuntaskan ini dengan mengamankan dan menelusuri aset-aset siapa saja, dan bukan hanya yang bersangkutan, karena dari 7 orang yang sudah ditetapkan tersangka ini, penyidik sekarang sedang berusaha ya berbagai dari keterangan-keterangan apakah misalnya ada tempat-tempat lain atau aset lain juga yang terindikasi kaitan dengan perkara ini, akan dilakukan upaya-upaya hukum itu. Ini sebanyak ini baru satu orang. Artinya mungkin ada barang sitaan lagi dari tersangka lain atau seperti apa, Pak Harli? Sampai saat ini sesuai dengan rilis yang sudah kita sampaikan ada ya dari tersangka-tersangka lain, ada yang ditemukan mobil juga, ada sejumlah uang ya, ada sejumlah uang baik dalam mata uang asing maupun mata uang rupiah yang sudah disita, dan itu semua sedang dihitung juga ya, dikompilasi, dihitung. Nah, dan tentu nanti akan dibuat ini dari tersangka mana, ini dari tersangka mana. Nah, termasuk mobil ini misalnya ini kan dari tersangka AR kan. Nah, sejumlah uang itu mungkin katakan dari MAN, ada juga semua ya, tersangka itu sedang dilakukan penelusuran terkait dengan aset. Artinya masih terus berlangsung penelusuran ini, dan kemungkinan barang sitaan yang akan dilakukan oleh Kejaksaan masih akan terus dilangsungkan. Begitu ya, Pak Harli? Ya, ini kan masih awal, Mbak. Ya kan, kita kerja ini kan masih beberapa hari, ya kan. Nah, tapi hasilnya seperti yang sudah publik lihat. Ini bentuk komitmen dan konsistensi kita. Nah, tentu dalam perkembangannya nanti kita lihat sesuai yang saya sampaikan, apakah ada keterangan-keterangan lain yang memang mengarah pada adanya katakanlah aset-aset yang terindikasi terkait dengan perkara ini. Terakhir, Pak Harli, ini status proses penyidikan saat ini, informasi terbarunya apa, Pak Harli? Nah, jadi sekarang penyidik kan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi. Dari 14 ini sudah ditetapkan 7 sebagai tersangka. Nah, jadi penyidik sekarang sedang fokus untuk setelah mempelajari dari bukti-bukti yang ada ya, dari dokumen-dokumen. Nah, ini fokus terhadap perbuatan para tersangka ini, ya kan. Nah, makanya diperiksa, dan kemarin itu misalnya ada apakah harus dikonfrontir misalnya satu dengan yang lain. Nah, ini dilakukan oleh penyidik dalam kaitan dengan penelusuran itu tadi. Kan ada dugaan persangkaan yang 60 miliar. Aliran-aliran ini seperti apa? Nah, ini sekarang yang sedang dikerjakan oleh penyidik. Aliran 60 miliar itu masih terus diselidiki, begitu ya, Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Harli, waktunya sudah menjelaskan showroom mobil. Maksud kami tempat parkir Kejaksaan Agung. Sekali lagi terima kasih Pak Harli.